Nada akhirnya dengan sabar membiarkan Radit memeluk tubuhnya. Air mata Nada juga sudah berhenti menangis mendengar kata-kata terakhir yang telah dikatakan oleh Radit. Walaupun dalam kondisinya yang sedang mabuk. Ada sedikit senyum di wajah Nada sekarang. Sudah lebih dari 2 jam Nada menunggu Radit bangun. Tapi Radit tak juga bangun. Dan akhirnya, rasa kantuk datang membuat Nada ketiduran di samping Radit. Pusing sekali kepalaku, gumam Radit saat kesadarannya mulai pulih. Tanganku. Radit kemudian membuka matanya perlahan, melihat apa yang dipegang oleh tangannya. Dan Nada, perlahan memori Radit kembali mengingat apa yang sudah dilakukannya selama mabuk. Mulai dari memukuli Dimas dan memarahi Dimas, kemudian mengangkat Nada dan menjarah kamar tidur Dimas, lalu melakukan aktivitas yang sudah lama tak dilakukannya dengan Nada, hingga kata-kata yang diucapkan olehnya. Dan juga Radit mengingat tamparan yang dilakukannya kepada Nada. Semua ingatannya seakan kembali setelah efek hangover hilang. Kau membuat masalah lagi, Raditya. Apa yang sudah kau lakukan sekarang? Kau membuatnya menjadi pemuas nafsumu lagi di saat kau mabuk. Bagaimana ini? Semakin sulit saja untukku memenangkan hatinya kalau begini. Ini semua karena Dimas yang sudah mengajakku minum, sehingga aku kebablasan seperti ini. Radit sangat ketakutan di dalam hatinya setelah semua kesadarannya kembali pulih. Rasa bersalah dalam dirinya muncul, dan perlahan, Radit berusaha untuk bangun tanpa membangunkan Nada. Lalu Radit segera ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sepanjang di kamar mandi, Radit juga tak lepas dari memikirkan Nada dan bagaimana cara memberikan pengertian kepada Nada serta memohon maaf kepadanya atas apa yang sudah dilakukannya pagi ini. Dan Nada, aku minta maaf. Hais. Radit menggaruk kepalanya yang tidak gatal saat stres melakukan latihan meminta maaf kepada Nada di depan cermin wastafel. Bagaimana cara meminta maaf padanya supaya dia mau memaafkanku ya? Dan Nada, aku meminta maaf padamu karena tadi aku sudah melakukan sesuatu yang tidak baik di saat aku mabuk. Tapi ini semua juga bukan karena kesalahanku saja. Ini semua karena kesalahanmu. Kenapa mau pergi ke apartemen Dimas? Kalau kau tidak ke apartemen Dimas, aku tidak mungkin minum sama Dimas. Dan aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu kepadamu. His, dia akan bertambah marah kalau aku bicara seperti itu. Radit makin pusing sendiri merangkai kata untuk meminta maaf pada Nada, sambil dia berjalan bolak-balik di depan wastafel, mencoba untuk mencari kata-kata yang pas, supaya Nada mau memaafkannya. Tapi semakin Radit mencoba untuk merangkai kata, justru dirinya menjadi semakin gugup. Sudahlah, terserah dia saja nanti kalau mau marah atau tidak. Akhirnya Radit menyerah dan masuk ke dalam walk-in closet milik Dimas, lalu mencari pakaian Dimas untuk ganti pakaiannya. Dia masih tidur. Untunglah. Tapi saat ini sudah hampir jam 12 siang. Dia belum juga bangun. Lama juga dia tidur. Tapi baguslah, aku bisa memikirkan dulu apa yang harus aku katakan padanya. Dimas mungkin punya ide untukku meminta maaf padanya. Wajah Radit kembali tersenyum, dan kemudian segera keluar dari kamar untuk menemui Dimas. Klek. Hei, tolong bantu aku. Apa yang harus aku katakan padanya untuk meminta maaf? Aku baru membuat kesalahan di dalam. Radit segera menghampiri Dimas yang sedang duduk menonton televisi di ruang tengah apartemennya, dan memberondong Dimas dengan rentetan pertanyaan. Bodoh amat. Dimas manyun dan tetap fokus kepada TV dan popcorn yang ada di tangannya. His, tolong aku dulu. Kau kan biasanya pintar merayu wanita yang sedang marah.
Radit mencoba untuk membujuk Dimas memberikan ide agar Nada mau memaafkannya saat bangun nanti. Lihat wajahku. Dimas menatap Radit dan menunjuk dengan jari telunjuknya wajahnya sendiri sebelum melanjutkan kalimatnya. Siapa yang membuat wajah babak belur seperti ini? Dimas sudah manyun kepada Radit. Hehehe, itu salahmu sendiri. Kenapa kamu ngajak aku mabuk di apartemenmu seperti ini? Radit justru tertawa kecil dan menyalahkan Dimas yang wajahnya telah menjadi babak belur setelah dipukuli oleh Radit. Kau, pantas saja kerjamu ribut terus dengannya. Untuk kesalahanmu sendiri kau menyalahkan orang lain seperti ini. Kapan kalian akan menjadi akur? Dimas mencibir Radit lalu kembali memakan popcornnya. Hei, ayolah bantuin aku gimana caraku meminta maaf padanya. Baiklah, aku mengaku salah padamu sudah memukulmu seperti itu. Tapi sekarang tolong aku carikan ide bagaimana aku meminta maaf padanya. Radit kembali membujuk Dimas. Dan terus saja membujuk Dimas yang tidak mau kompromi kali ini untuk membantu Radit. Apapun yang dilakukan Radit untuk membujuknya, tetap saja Dimas hanya fokus pada televisi dan popcorn di tangannya, seakan malas untuk menolong Radit, dan terus saja mengomentari Radit dengan kata-kata yang menyukuri Radit dengan keadaannya sekarang. Kau berisik sekali sih. Kalau kau ingin minta maaf padanya, datang sana kepadanya. Jangan datang kepadaku. Cukup katakan padanya kalau kau ingin minta maaf karena kesalahanmu berbuat hilaf. Dan begitu dia juga akan memaafkanmu. Tak perlu ide-ide lain. Akhirnya Dimas yang semakin risih karena Radit terus saja mengganggunya, menyeletuk seadanya kepada Radit. Apa kau yakin segitu saja sudah cukup? Dimas mengangguk. Aku tanya padamu sekarang, bagaimana caramu meminta maaf pada Viola kalau dia sedang marah? Aku merayunya sebentar, dia sudah mau memaafkanku. Tapi pada Denada, aku melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan pada Viola. Dia justru menertawaiku atau justru menggodaku. Kadang aku tidak bisa mengerti jalan pikirannya. Aku memberikan semua hal romantis padanya saat kami ada di Bali. Tapi mental semua. Tak ada satupun yang menarik baginya. Bahkan dia menghinaku habis-habisan karena itu. Radit menggaruk kepalanya yang tidak gatal setelah menyelesaikan curhatnya kepada Dimas. Berapa sih umurmu? Untuk hal yang seperti ini saja kau tidak paham. Dimas mengernyitkan dahinya sebelum melanjutkan kalimatnya. Semua wanita itu suka diperlakukan manis dan diberikan kata-kata manis. Tapi untuk Nada, jangan kau lakukan itu di awal. Dia pasti menuduhmu sedang menggombalinya. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikirkanlah sendiri olehmu. Enak aja kau ini. Sudah memukuliku hingga babak belur, menjarah kamar tidurku hingga aku harus tidur di sofa, enak-enakan bermain sama istrimu di tempat tidurku, menghabiskan 6 botol minumanku, membuat aku repot harus melawan 5 orang bandit yang menyerang istrimu, meminjam bajuku. Sekarang kau mau merepotkanku lagi mencari kata-kata permohonan maaf kepadanya. Kau sangat menyebalkan Raditya. Mana wanita yang kau suka itu adalah wanita yang juga aku mau lagi. Sudah sana pergi dari hadapanku. Hus, selesaikan masalahmu dengan istrimu dan segera pergi dari apartemenku. Dimas manyun dan mencibir pada Radit. Pertama kali tanpa beban. Radit menghela nafas di depan pintu kamar Dimas sebelum akhirnya membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Dimas. Radit yang belum mengerti bagaimana cara meminta maaf kepada Nada dan tidak mendapatkan bantuan dari Dimas, akhirnya menyerah dan tetap masuk ke kamar Dimas untuk mencoba melakukan apa yang dikatakan Dimas, yaitu minta maaf saja tanpa berpikir apa-apa lagi. Dia masih tidur, padahal sekarang sudah jam 1. Gumam Radit dalam hatinya.
lalu mendekat ke Nada yang masih terlelap dan duduk di sisi tempat tidur di samping Nada. Sudah lama aku tidak melihatmu tidur seperti ini. Setiap malam aku selalu gelisah di kamar atas ingin turun ke bawah untuk mendekapmu erat dalam pelukanku, mendengar sapaan pagi saat kau bangun tidur, atau sekedar melihat wajahmu yang sangat lucu saat tidur seperti ini. Aku merindukanmu, Denada. Radit bergumam sambil tangannya sudah merapikan rambut Nada. Kau sudah bangun? Kini giliran Nada membuka matanya, dan Radit langsung menarik tangannya dari anak rambut Nada dengan wajah gugup. Maafkan aku, bukan maksudku ingin membangunkanmu. Apa mabukmu sudah hilang? Tanya Nada sambil tersenyum pada Radit, memotong kalimat permohonan maaf Radit yang belum selesai. Radit mengangguk. Aku sudah bangun dari sekitar 1,5 jam lalu. Jawab Radit sangat pelan menanggapi pertanyaan Nada. Jantung Radit juga sudah berdegup kencang mulai panik untuk kembali merangkai kata permohonan maafnya. Aku merindukanmu. Belum sempat Radit mengatakan permohonan maafnya, Nada sudah bangun dan dengan posisi duduk langsung mendekap tubuh Radit dengan akrab, sambil mengatakan kalimat manis kepada Radit. Tunggu. Apa yang dia katakan padaku tadi? Kata-kata Nada justru membuat jantung Radit berdebar. Radit tak tahu harus berbuat apa sekarang. Aku mau membersihkan tubuhku. Kau mau membantuku? Pertanyaan Nada dilontarkan lagi kepada Radit setelah mengangkat tubuhnya yang menempel dari tubuh Radit. Dan Nada bicara sambil menatap wajah Radit dengan senyum manisnya. Tapi tadi aku sudah mandi. Radit yang gugup justru melontarkan kalimat yang sangat jujur dari otaknya. Raditya, kenapa kau malah berkata seperti itu? Harusnya kau iakan saja. Kenapa kau bodoh sekali sih? Kata hati Radit yang menyalahkan dirinya sendiri dan merasa kecewa dengan jawaban yang keluar dari mulutnya. Tapi aku ingin membersihkan tubuhku sekarang denganmu. Aku ingin kau membantuku. Bujuk Nada kepada Radit yang kemudian tangannya membuka kancing kemeja yang digunakan oleh Radit dengan Radit masih diam menatap ke arah Nada. Apa yang dilakukannya? Dia membuka kancing bajuku dengan kemauannya sendiri. Aduh, mau apa sih dia? Apa yang direncanakannya padaku? Apa dia ingin mengingatkan perbuatanku tadi pagi padanya? Aduh, aku harus bagaimana ini? Radit sangat khawatir dengan inisiatif Nada saat ini. Kamu mau apa? Buka bajumu. Aku meminta sama kamu dibantu bersih-bersihkan. Nada mencoba untuk mengangkat tubuhnya dengan memegang bahu Radit, kemudian menempelkan bibirnya di bibir Radit, memainkan bibirnya yang mungil kecil menggoda bibir Radit dengan lidah Nada yang sudah menari-nari mengajak lidah Radit untuk bermain bersama. Dan tentunya sangat sulit untuk ditolak oleh Radit. Nada, kau? Ayolah, bantu aku. Pinta Nada yang kini sudah berada di atas tubuh Radit, dan Radit sudah tiduran di bawah Nada. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa dia melakukan hal seperti ini? Bukankah dia tidak pernah melakukan hal seperti ini kepadaku? Bukankah dia mau membuka semua pakaianku hingga sampai ke celananya seperti ini? Radit masih bingung dengan apa yang dikatakan oleh Nada, tapi tubuhnya seakan tak peduli dengan kebingungan di dalam pikiran Radit, dan menginginkan tubuh Nada juga saat ini. Sehingga dalam kebingungannya, Radit tetap mengangkat tubuh Nada di atas kedua tangannya, dan menuruti keinginan Nada yang minta tubuhnya dibersihkan oleh Radit di dalam bed up milik Dimas. Tentu saja yang dilakukan di sana, Radit bukan hanya menggosokkan punggung Nada dan membantunya bersih-bersih. Permainan laki-laki dan wanita dewasa yang dilakukan bersama saat ini sedang berlangsung di dalam bed up milik Dimas. Nada memulai permainan lebih dulu, dan berinisiatif lebih dulu hingga menggoda Radit untuk melakukannya juga.
Ada apa denganmu, Denada? Akhirnya Radit memberanikan diri bertanya kepada Nada di tengah-tengah permainan mereka. Aku tidak tahu. Yang aku tahu sekarang aku menginginkanmu. Jawab Nada jujur. Aku benar-benar tidak tahu kenapa aku ingin melakukan ini. Tapi saat aku tadi bangun dan melihatmu, apalagi melihat wajahmu yang sangat tampan, membuatku ingin sekali melakukannya denganmu. Aku sudah tidak peduli lagi kau menganggapku wanita seperti apa. Tapi aku benar-benar tidak tahan untuk tidak menggodamu. Gumam Nada dalam hatinya, yang saat ini bibirnya sedang bermain di bagian atas tubuh Radit, dan tubuhnya sedang berada di atas pangkuan Radit dalam bed up. Denada. Radit memanggil Nada dengan suaranya yang sudah keasikan dengan tangannya berada di pinggang Nada. Dan kini posisinya Nada di atas tubuh Radit. Ada apa kau memanggilku? Jawab Nada juga yang memang sedang menikmati permainannya. Enak sekali Denada. Terima kasih kau telah memberikan darah pertamamu dari sana kepadaku. Jawab Radit sambil kedua tangannya berpindah dari pinggang kedua gunung Nada. Yes, lepaskan tanganmu. Aku tidak bisa berkonsentrasi dengan yang di bawah. Lagi pula kau memang suamiku. Kau sudah meminta aku pada ayahku. Di malam pertama kita melakukannya. Jadi itu sesuatu yang wajar kalau aku memberikannya kepadamu. Walaupun saat itu aku benar-benar membencimu. Jawab Nada jujur kepada Radit. Itu pertama kalinya aku mendapatkan darah seorang wanita. Terima kasih kau sudah menjaga dirimu sendiri sampai pernikahan kita. Denada, rasanya enak sekali. Aku tidak tahan Denada. Kita tukaran dulu ya. Kau di bawah, supaya bisa bermain lebih lama. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan aktivitas suami istri dan keduanya sama-sama ingin melakukannya. Dan tidak merasa ada beban. Nada tersenyum bahagia, begitupun Radit yang sudah lebih dari 2 minggu merindukannya begitu bahagia. Bisa melakukan kembali dengan Nada tanpa memaksa Nada memenuhi hasratnya. Mereka yang sudah larut dalam permainan, bahkan melupakan kalau sekarang berada di kamar mandi Dimas, yang hanya satu-satunya di apartemen Dimas, sehingga membuat Dimas harus pergi ke lantai dasar, mencari toilet umum saat ingin membuang hajatnya. Sudah hampir jam 3 sore, barulah mereka menyelesaikan permainan mereka. Ada rasa puas di wajah Nada dan Radit. Bahkan mereka mengakhiri hubungannya dengan mendekap satu sama lain sangat erat. Terima kasih ya Denada. Mendekat lebih dulu. Radit mengecup dahi Nada kemudian mengangkat tubuh Nada keluar dari bed up dan membilas tubuh mereka berdua di bawah pancuran shower. Hei, kau mengacak-ngacak lemari orang lain. Nada otomatis membentak Radit yang sedang mencari pakaian di lemari milik Dimas. Aku tidak ada pakaian ganti. Lagi pula tak masalah baginya aku pinjam apapun yang ada di sini. Jawab Radit ringan. Pakai baju tadi malam juga kan gak apa-apa sih. Nanti di rumah juga kan bisa ganti baju. Ujar Nada pada Radit sambil ngeloyor keluar dari wardrobe Dimas dan mengambil pakaiannya sendiri yang sudah berantakan karena Radit melempar kemana-mana tadi malam. Denada, duduklah. Radit memaksa Nada duduk di atas tempat tidur milik Dimas. Lalu Radit berlutut dan memasangkan cincin kembali ke jari manis Nada. Maafkan aku. Tadi malam setelah sampai ke dalam mobil aku ketiduran. Aku bangun setelah security di sana mengusir kami, karena restoran sudah tutup. Aku sama sekali tidak berniat untuk meninggalkanmu di restoran seperti itu. Tapi malam itu, aku sangat emosi saat kamu menyebut nama Viola, sehingga aku memilih untuk pergi dulu daripada aku berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan padamu. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Radit lalu menatap Nada dan melanjutkan kalimatnya lagi.
Aku sungguh tak menyadarinya kalau selama ini kau masih memakai cincin ini. Terima kasih kau masih mau mengenakannya. Dan untuk ucapanku tadi pagi saat aku mabuk, aku minta maaf padamu. Itu semua di luar kesadaranku. Aku tidak ada minat sama sekali untuk mengatakan itu padamu, termasuk menamparmu. Aku minta maaf sekali. Kalau kau mau, kau boleh menampar balik padaku sekarang. Radit sudah ikhlas menerima pukulan dari Nada, bahkan meletakkan tangan Nada di pipinya untuk membalas perbuatannya. Cup, tapi yang dilakukan Nada justru mengecup bibir Radit dan memberikan sentuhan hangat di sana, yang tentunya dibalas juga oleh Radit. Nada, jadi kamu sudah berdamai dengan aku sekarang? Nada mengangguk dan tersenyum malu-malu kepada Radit. Terima kasih ya. Radit kemudian duduk di samping Nada dan merangkul tubuh Nada dengan sangat erat dengan bibirnya yang mengecup rambut Nada. Aku lapar. Boleh nggak kalau kita makan sekarang? Boleh. Kamu mau makan apa? Makan apa aja. Asal cepet sekarang juga. Soalnya aku udah kelaparan banget ini. Ya udah, ayo kita pamitan dulu sama Dimas. Tapi kamarnya berantakan loh. Apa nggak kita rapiin dulu? Aku nggak enak banget kita udah ngapa-ngapain di kamarnya dia. Terus dia tidur di mana tadi malam? Udah biarin aja. Dia kan cowok, bisa tidur di mana aja. Jawab Radit ringan seakan tak peduli sambil menggendong tubuh Nada keluar dari kamar Dimas dan menemui Dimas untuk pamitan. Udah puas lo jarah kamar gue? Tanya Dimas yang sedang menikmati pizza di meja makan. Boleh aku minta pizzanya nggak? 1 slice saja. Belum sempat Radit menanggapi celetukan Dimas, Nada yang sedang melihat Dimas menikmati pizza sudah menelan salivanya dan tertahan untuk meminta 1 saja kepada Dimas. Duduk sini, makan bareng, jawab Dimas ramah kepada Nada. Berbeda sekali dengan kalimatnya yang asal ceplas-ceplos kepada Radit. Walaupun tadinya Radit sudah membujuk Nada untuk membeli pizza di luar saja, tapi karena Nada yang sudah kelaparan sekali, ingin mencicipi 1 saja pizza milik Dimas, akhirnya tak ada lagi pilihan lagi buat Radit selain mendudukkan Nada di meja makan dan membiarkannya mengambil 1 slice pizza di sana. Nada makan sangat lahap sekali, seakan itu adalah makanan terenak yang pernah dimakannya seumur hidup. Ambil lagi kalau kamu mau nambah. Dimas bahkan mendekatkan kotak pizzanya kepada Nada. Pizza di dalamnya ada 8 slice, dan baru dimakan 1 slice tadi oleh Dimas. Tapi Dimas yang memang membelinya karena lapar, akhirnya kehilangan selera makan, karena melihat Nada yang makan begitu lahap. Beneran, aku boleh makan lagi? Dimas mengangguk tanpa mengatakan apapun. Lalu Nada dengan senang hati mengambil 1 slice lagi dan menarik semua kotak pizzanya ke arahnya dan membuat Dimas menatap wajah Radit. Begitupun Radit yang juga menatap wajah Dimas menahan tawa. Dit, apa di rumah lo gak pernah ngasih makan bini lo? Perasaan tiap kali gue ketemu dia kelaparan mulu. Hahaha. Tawa Dimas akhirnya pecah setelah mengatakan unek-uneknya kepada Radit. Gue udah kasih makan apa aja dia mau. Tapi ditinggal kabur gak dibayarin makannya. Nada mencibir kepada Radit. Hahaha. Yang membuat Dimas masih tergelak tawa mendengar kalimat Nada dan melihat wajah Radit yang sedang menahan malu dan menahan marah. Cepetan habisin pizzanya, terus kita pulang. Perintah Radit kepada Nada, supaya mereka bisa cepat keluar dari rumah Dimas. Selama Nada menikmati pizzanya, Dimas terus saja merecoki dan menggoda Radit. Untungnya hari ini mood Radit sedang baik, dan tidak mudah untuk terbawa emosi. Nada juga kadang menimpali celetukan Dimas, walaupun masih wajar-wajar saja, dan tidak menimbulkan kemarahan bagi Radit. Setelah menyelesaikan makannya, mereka berdua pamit dari apartemen Dimas dan sudah berada di mobil untuk kembali ke rumah Radit. Hei,
Apa yang sedang kau lakukan? Mau apa dia sekarang padaku? Bukan biasanya aku harus menariknya dulu untuk mendekat kepadaku. Baru dia mau mendekat atau memaksanya dan mengemilinya dulu. Tapi kenapa sekarang dia datang sendiri kepadaku seperti ini? Gumam Radit dalam hatinya sangat kaget melihat Nada sudah mengangkat tangan kanan Radit untuk meletakkannya di belakang pinggang Nada. Lalu kemudian Nada menempel pada tubuh Radit dengan manjanya di dalam mobil. Aku nggak boleh ya kayak gini? Tanya Nada sambil memiringkan kepalanya ke kanan supaya bisa melihat wajah Radit. Radit hanya diam menatap wajah Nada, belum berani menjawab apapun pertanyaan Nada. Ada apa denganmu, Denada? Kau semanis ini pada aku sekarang. Dalam waktu 1 malam sifatmu berubah drastis kepadaku. Apa yang dikatakan oleh Dimas hingga membuatmu berubah seperti ini? Hahaha. Sepertinya aku memang harus berterima kasih kepada Dimas untuk semua yang dia lakukan hingga membuatmu menjadi manis seperti ini. Setelah mendengarkan kata hatinya, Radit kemudian tersenyum kepada Nada dan mengecup dahi Nada yang masih menatap ke arahnya. Aku mengizinkanmu melakukan apapun yang kau mau padaku. Apakah kamu nyaman dengan seperti ini? Tanya Radit setelah melepaskan bibirnya dari bibir Nada. Nada tersenyum dan mengangguk kepada Radit. Aku nyaman banget seperti ini, dan aku sudah sangat merindukanmu. Jawab Nada jujur kepada Radit, sambil kembali menempelkan kembali tubuhnya pada Radit, dan tangannya mendekap erat kembali tubuh Radit. Masih membingungkan. Aku mencoba mengatakan apapun perasaanku kepadamu sekarang. Aku sangat beruntung karena aku bisa menemukanmu lagi. Aku memang sudah jatuh cinta padamu jauh sebelum aku tahu bahwa kau adalah pria dari masa laluku. Tapi kini, rasa cintaku padamu menjadi semakin besar, dan aku menjadi yakin kalau kau adalah yang terbaik bagiku. Aku sangat mencintaimu sekarang, dan aku akan memperlakukanmu seperti seorang istri memperlakukan suaminya. Gumam Nada dalam hatinya, yang saat ini sudah benar-benar menetapkan hati kepada Radit, dan tak lagi ragu kepadanya. Apa yang Dimas katakan padamu? Radit seakan belum terima dengan perubahan Nada, dan sangat penasaran apa yang menjadi alasan Nada berubah sikap padanya. Nada tidak menjawab pertanyaan Radit. Justru Nada meletakkan tangan kanannya di tubuh Radit yang memiliki kotak-kotak dan mendekap erat Radit tanpa mengatakan apapun juga. Walaupun Radit mencoba untuk menyuruhnya berbicara, Nada tetap diam sambil tersenyum kepada Radit. Dan akhirnya, Radit menyerah membiarkan Nada bermanja-manja dengannya. Yang, kita ke rumah pohon yuk. Rumah pohon? Ada apa sih dengan anak ini? Kenapa dia jadi manja denganku dan berani minta yang aneh-aneh seperti ini? Tapi dia manis juga. Tadi dia panggil aku apa? Yang, dia benar memanggilku seperti itu. Radit bingung, tapi Radit juga tersenyum tak mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Nada. Untuk sementara, Radit tidak menjawab pertanyaan Nada. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa kok. Bukannya begitu. Tadi kamu panggil aku apa? Yang, dari kata sayang. Lidah Radit seakan keluh. Tenggorokannya juga seakan kering tak dapat mengeluarkan kata-kata lagi. Hatinya juga berbunga-bunga. Sudah 2 minggu ini Radit galau. Dan hari ini panggilan baru untuknya dari Nada bagaikan hujan lebat di tengah gurun yang memberikan kehidupan pada hati yang sudah hampir mati. Radit sangat bahagia mendengar panggilan Nada untuknya. Apa yang ingin kau lakukan di rumah pohon? Tanya Radit akhirnya setelah logikanya bisa menguasai dirinya lagi. Aku suka tempat itu. Aku hanya ingin tinggal semalam lagi di sana. Udaranya sangat bersih.
Di sekelilingnya ada taman bunga yang sangat indah. Aku juga suka madu segar dari kebun madu, dan aku rasa aku juga suka berkuda di sana. Tapi sekarang aku lagi stres banget. Stres, nada mengangguk. Aku pengen refreshing sebentar dan gak mikir macam-macam dulu. Radit tidak bertanya macam-macam lagi, dan langsung meminta drivernya untuk pergi ke villa di puncak. Memang sudah beberapa hari ini Nada juga sudah coba menghilangkan stres di atas gedung saat bercanda dengan Dewa. Tapi rasa stresnya belum juga hilang. Akibat kejadian di kantor Radit waktu itu, Nada jadi kehilangan 2 beasiswanya. Nada tidak bisa mengikuti UAS, sehingga nilainya anjlok dan harus remedial. Tapi sudah tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan nilai A, karena kalau remedial jatuhnya maksimal di nilai C. Ini pukulan sangat berat bagi Nada, karena di tahun ketiga dia harus kehilangan beasiswa yang selama ini dipertahankannya. Nada tidak menceritakan kepada siapapun baik Dewa maupun Radit. Karena kehilangan beasiswa, Nada harus menyiapkan uang kurang lebih 20 juta untuk biaya semesternya. Inilah yang membuatnya agak stres. Nada tidak ingin meminta kepada Radit, karena kejadian di depan lift di kantor Radit membuat Nada khawatir. Radit berpikir kalau Nada mendekatinya hanya karena uang, sedangkan tabungannya sendiri saat ini masih jauh kurangnya untuk memenuhi biaya semesterannya. Sikap Radit yang tidak terlalu banyak bertanya saat ini membuat Nada merasa sangat nyaman dan menikmati perjalanannya menuju villa di puncak. Setelah kurang lebih 3 jam berkendara, akhirnya mereka sampai juga di tempat tujuan. Nada menggunakan waktunya untuk tidur selama mereka di perjalanan. Maafkan aku ya, aku tidak menemanimu ngobrol selama kita dalam perjalanan. Aku ngantuk banget. Nada menguap setelah menyelesaikan kalimatnya. Aku juga tidur kok di jalan tadi. Cuma aku bangun 15 menit lebih cepat dari kamu. Radit berbohong kali ini kepada Nada untuk membuat Nada lebih nyaman padanya. Sepanjang perjalanan tadi, Radit tidak tidur. Pikirannya berjalan-jalan, mencoba mendapatkan jawaban kenapa Nada sekarang berubah sangat manis padanya. Ingat ini deh Nada. Radit menunjukkan nomor PIN baru pintu villanya kepada Nada. 2004 2000. Nada membaca angka yang ada di nomor PIN sebelum mereka masuk. Aku sudah menggantinya. Jadi kau ingat saja kalau mau masuk ya. Apa kau sengaja merubahnya menjadi tanggal lahirku? Tanya Nada yang berjalan masuk tadi ke dalam villa. Radit mengangguk. Aku sengaja melakukan itu supaya kamu mudah mengingatnya. Jawab Radit jujur kepada Nada, sambil menggandeng tangan Nada ke kamar mereka di atas. Tunggu. Apa lagi? Radit menatap ke arah Nada dan menghentikan langkahnya. Jongkoklah. Hah? Sudah lakukan saja, jangan banyak tanya. Nada memaksa tubuh Radit untuk jongkok sesuai dengan keinginannya. Dan kemudian naik di belakang tubuh Radit dengan tangannya mengalungkan di leher Radit. Aku males jalan, minta gendong ya. Jawab Nada sangat ringan sekali seakan tak ada beban meminta kepada Radit. Dan Nada, apa kau yakin Dimas tidak memberikanmu makanan yang aneh-aneh? Atau memberikanmu guna-guna? His, kau ini, jangan berpikir macam-macam. Gendong aku ke atas seperti ini saja ya. Pinta Nada manja kepada Radit. Kau benar-benar aneh sekali. Radit ngedumel tapi tetap mengangkat Nada di punggung belakangnya, sesuai dengan keinginan Nada. Jangan lepaskan tanganmu dari leherku, nanti jatuh ke belakang. Kau kan pasti memegang tubuhku kalaupun aku jatuh. Dan Nada Aprilia, jangan banyak protes. Pegangan lagi ke leherku, atau aku turunkan kau sekarang. Iya, pelit banget sih. Nada mencibir pada Radit. Tadi Nada memang merentangkan tangannya seperti naik kapal terbang,
Tapi Radit khawatir Nada yang sedang hamil akan jatuh ke belakang karena melakukan hal tersebut. Sepanjang hari ini adalah shock terapi untuk Radit dari Nada. Setelah mereka berada di kamar, Nada segera menarik tubuh Radit yang ingin berdiri hingga jatuh ke tempat tidur, dan kemudian menaiki tubuh Radit. Lagi, Nada sendiri meminta bermanja-manja pada Radit. Sudah membujuk Radit untuk melakukan apa yang mereka lakukan tadi di kamar mandi apartemen Dimas. Istri kecilku bahkan tidak memberikan aku waktu untuk beristirahat. Kau tahu, aku belum makan loh dari pagi. Keluar Radit yang saat ini baru saja mengeluarkan benihnya ke dalam rahim Nada. Setelah mereka puas bermain hampir 1 jam. Suruh saja mereka mengantar makanan ke kamar ya. Aku tidak ingin kemana-mana. Aku mau di kamar saja, bersamamu di kamar ini. Pinta Nada pada Radit sambil kedua tangannya sudah memeluk tubuh Radit. Kenapa harus dari orang lain? Aku benar-benar merindukanmu, Raditya. Senang sekali rasanya aku bisa menyentuh lagi tubuhmu setelah terakhir kali kita melakukan ini di villa, di Ubud, sebelum istri pertamamu datang mengganggu. Aku sangat nyaman sekarang berada di dekatmu seperti ini. Rasanya stresku hilang dan aku bisa berpikir jernih untuk menyelesaikan masalah kuliahku. Gumam Nada dalam hatinya, sambil mengeratkan dekapannya kepada Radit. Baiklah, sesuai dengan keinginanmu. Aku akan suruh mereka antar makanannya ke kamar. Radit kemudian ingin bangun dan mengambil kemejanya. Jangan dipakai. Kita kan sudah selesai deh Nada. Aku mau ke bawah dulu mengambil minum. Apa kamu tak haus? Nada menggelengkan kepalanya. Suruh orang saja mengantar minumnya ke atas. Tapi kau jangan kemana-mana. Aku sangat merindukanmu. Nada menatap Radit dengan wajahnya yang bersemu merah, berharap Radit mau mendengarnya dan tak pergi kemanapun. Hei, kenapa denganmu menjadi semanja ini sih? Jawab Radit sambil tangannya memegang dagu Nada, dan bibirnya mengecup bibir Nada. Kapan kau akan melepaskanku? Tanya Radit sambil tertawa kecil kepada Nada. Nada menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dariku. Apa yang dikatakan Dimas padamu? Kau mencintaiku? Jawab Nada sambil mengeratkan pelukannya kepada Radit. Apa? Radit tak terima lalu melepaskan pelukan Nada dari pinggangnya, mendudukkan Nada lalu menatap mata Nada. Dimas bilang aku mencintaimu. Tanya Radit lagi sambil menatap mata Nada. Nada mengangguk dan tersenyum sangat manis kepada Radit. Hei, apa-apaan dia tersenyum seperti itu padaku? Gumam Radit dalam hatinya, yang sempat diam sejenak melihat senyum Nada. Lalu kau percaya begitu saja kepada Dimas kalau aku mencintaimu? Nada mengangguk lagi. Bahkan kali ini anggukannya berkali-kali. Dan tersenyum semakin manis. Dimas juga bilang kalau kau tergila-gila padaku. Kau sangat mencintaiku. Kau ini. Radit lalu menggaruk rambutnya yang tidak gatal, masih sambil menatap Nada. Apa kau percaya semua omongan Dimas? Tanya Radit kemudian kepada Nada, dengan kedua tangannya ada di pinggangnya. Nada mengangguk sangat yakin. Dimas bilang padaku kau sangat mencintaiku. Dimas belum pernah melihat kau mencintai seseorang seperti kau mencintaiku. Nada kemudian tersenyum sangat manis setelah menyelesaikan kalimatnya. Bahkan saat ini, Nada tak malu lagi berhadapan dengan Radit, walaupun tubuh mereka berdua sama-sama polos dan memperlihatkan bagian tubuh yang menarik mata Radit.
Radit menghela nafas dan menatap ke arah langit atas dengan posisi tangannya masih ada di pinggang. Kurang ajar kau, Dimas. Mudah sekali kau memberitahunya kalau aku mencintainya, sedangkan aku setengah mati untuk mengungkapkan itu padanya. Aku mengungkapkan perasaanku hanya 1 kali padanya, tapi saat itu dia bahkan tidak mendengarku karena dia sedang ada di kamar mandi. Dan karena aku mengungkapkan perasaanku saat itu, tubuhku menjadi demam dan sakit. Tapi dengan mudah kau mengambil kata-kataku dan mengatakannya kepadanya. Heis, sahabat macam apa kau ini? Sungguh merendahkan harga diriku di hadapannya. Masa aku harus menyatakan cinta dengan bantuan mulut sahabatku? Dalam hati Radit sangat kesal kepada Dimas karena telah memberitahu nada perasaannya yang sebenarnya. Padahal Radit ingin sekali mengatakan hal itu kepada nada dengan sangat romantis suatu saat nanti. Tapi Dimas mendahuluinya membuat Radit sangat jengkel. Kenapa kau mudah sekali percaya pada Dimas? Tapi benar kan? Nada bahkan sudah tersenyum manis dengan menunjukkan barisan giginya yang rapi. Sudahlah. Awas, aku mau ke kamar mandi. Gak boleh. Nada kembali mendekap tubuh Radit dan melarang Radit untuk pergi. Tak peduli sekuat apapun tangan Radit, Nada mencoba untuk mengeratkan tangannya sekejang mungkin di tubuh Radit. Nada, minggirlah dulu. Aku sudah tidak tahan pengen ke kamar mandi. Kau bohong, aku gak mau minggir. Aku mau kayak gini terus hari ini sama kamu yang... Nada, ayolah, tanganmu minggirlah dulu, bujuk Radit pada Nada. Tapi justru Nada malah naik ke atas tubuh Radit dan tetap mendekap Radit sangat erat. Terima kasih ya kau sudah mencintaiku. Sekarang aku tidak peduli apapun. Izinkanlah aku bersamamu selama-lamanya. Aku juga sangat mencintaimu. Nada bicara ketika Radit sedang berusaha untuk melepaskan tubuhnya dari tubuh Nada. Dan kemudian, Radit berhenti melakukan apapun setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nada. Apa dia menyatakan cintanya padaku? Apa maksudnya ini? Jadi dia benar-benar mencintaiku sekarang. Dia menyatakan perasaannya padaku setelah Dimas mengatakan bahwa aku mencintainya kan? Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku ingin sekali mengatakan kalimat itu dari bibirku sendiri dan memberikan sesuatu yang romantis sebelum aku mengatakannya. Tapi kenapa kau sudah sangat senang sekali mendengar kata-kata itu dari temanku sendiri? Apa kau begitu percaya dengan kata-kata temanku, hingga kau berubah sikap seperti ini padaku? Apa kau lebih mempercayai temanku daripada aku? Hati Radit sangat senang mendengar apa yang dikatakan Nada. Tapi hatinya juga masih belum menerima kalau Nada tahu perasaannya dari orang lain. Dan Nada, apa kau lebih mempercayai Dimas daripada aku? Radit tidak menjawab pernyataan cinta Nada, tapi justru bertanya balik tentang sesuatu yang mengganggu pikirannya. Aku percaya pada Dimas. Dia tidak pernah bohong tentangmu. Apa kita bisa berdamai sekarang? Nada bertanya tanpa menatap Radit dengan tubuhnya masih berada di atas tubuh Radit yang terlentang di bawah Nada. Apa kau lebih mempercayai Dimas daripada aku? Aku tidak ingin kamu percaya orang lain lebih dari aku. Aku sudah berusaha menunjukkan sikapku padamu bahwa aku benar-benar mencintaimu saat kita berada di Bali. Tapi kau seakan tidak peduli padaku. Sedangkan dengan Dimas, kau sangat mempercayainya. Aku khawatir kalau kau mempercayai orang lain, melebihi kepercayaanmu padaku suatu saat nanti kita akan berpisah dengan cara yang sama, karena kau lebih mempercayai orang lain daripada aku. Gumam Radit di dalam hatinya, yang tidak terima kalau Nada bisa terbuka padanya karena apa yang telah dikatakan oleh Dimas. Aku juga mempercayaimu, tapi kau tidak pernah bicara selama 1 minggu ini. Kau bahkan menghindariku selama 1 minggu ini. Kau memang baik padaku dan tidak melakukan apapun. Hanya saja aku merasa sangat kesepian seminggu ini.
Makanya sekarang aku ingin sekali bersamamu terus-terusan. Aku sangat merindukanmu, jawab nada jujur. Denada, ayo kita bersihkan tubuh kita dan kita makan dulu. Radit tak berani menanggapi pernyataan nada, justru mencari kegiatan lain untuk merubah fokus mereka. Tunggu dulu, aku sudah mengatakan kalau aku mencintaimu. Kenapa kau tak mengatakannya juga? Katakanlah, aku juga ingin mendengarnya dari bibirmu.